Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Kabar. Gimana kabarnya kawan murid semuanya? Baik. Baik, oke, baik. Terima kasih kawan murid yang sudah bergabung di kelas malam hari ini. Sudah ada Rafael, Alkansa, Fatih, Brili, dan juga Bagas. Oke, terima kasih kawan murid semuanya yang sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Oke ya. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pertemuan di malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Mana tangan berdoa? Ini Ini tangan. tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih kawan murid semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung? Ada yang menghitung tidak? Pertemuan hari ini pertemuan yang keberapa? 18. 19. 19, betul, betul sekali. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-19. Di mana di pertemuan ke-11 ini, kawan murid semua itu sudah masuk ke modul yang kelima, gitu ya. Jadi pertemuan hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-19 dan juga modul yang kelima. Nah, di modul yang kelima ini kita masih belajar membuat project menggunakan blok program message atau blok program pesan. Nah, sebelum Kak Ena lanjutkan, Kak Ena mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak blok program message itu, gambar bloknya itu gambar apa? Ada yang masih ingat? Surat. Surat atau amplop. Oke. Nah, blok program message atau blok program pesan itu ada dua. Ada yang amplopnya terbuka dan juga ada amplopnya yang tertutup. Nah, Tutup. ada yang tahu nggak fungsi dari amplop terbuka dan juga amplop tertutup itu ngapa aja? Mengirim pesan. Mengirim pesan itu untuk amplop Pesan. Mengirim pesan. Amplop ketutup. amplop yang tertutup itu untuk mengirimkan pesan, betul. Kalau amplop yang terbuka berarti untuk apa? Menerima. Menerima. Betul, menerima pesan. Jadi, kalau program message itu fungsinya adalah kalau dia amplopnya tertutup, berarti dia mengirimkan pesan. Kalau Pesan. amplopnya terbuka, berarti menerima pesan. Nah, Pesan. kemudian Kak Ena mau tanya nih, misalnya Kak Yana mau kirimin amplop, mau ngirimin amplop ke Fatih. Amplopnya itu warnanya warna merah. Kira-kira nanti Fatih dapat amplopnya warna apa? Merah. Warna Merah. juga. Betul. Jadi nanti kawan murid semuanya, ketika mau memprogram menggunakan blok program message, itu warna amplopnya harus sama dengan amplop yang dikirimkan dengan warna amplop yang diterima. Gitu ya. Jadi kenapa? Biar pesannya itu sampai atau pesannya itu tidak salah alamat. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu untuk program message-nya? Tidak. Tidak Tidak. ada. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, pada pertemuan hari ini nanti kita mau membuat sebuah animasi, kemudian nanti itu akan ada sprite dan juga akan ada tombol. Nah, di sini nanti tombolnya itu ada tiga fungsi. Nah, di mana kalau kita mengklik tombol tersebut, maka tombol tersebut akan mengirimkan pesan. Oke, kita mau bikin program, mau bikin animasi, di mana animasinya itu akan ada sprite dan juga ada tombol. Kemudian tombolnya itu kalau kita klik, dia akan mengirimkan pesan pada sprite-nya. Ya, oke. Sekarang Kak Yana share screen dulu project yang akan kita kerjakan pada pertemuan malam hari ini. Sebentar, Kak Yana share screen dulu.
Oke. Nah, di sini Kayana sudah menunjukkan project. Project di sini itu ada dua buah sprite, ada sprite bunga dan juga ada sprite bebek. Kemudian pada sisi kanan bawah ini ada tiga buah tombol. Ada tombol segitiga, tombol lingkaran, dan juga tombol kotak. Nah, masing-masing dari tombol ini itu dia punya fungsinya masing-masing. Oke. Nah, kalau kita klik tombolnya, maka nanti dia akan mengirimkan pesan pada sprite-nya. Oke. Kalau Kak Yana klik tombol yang segitiga, maka nanti bunga akan kembali ke ukuran semula, kemudian bebek akan kembali ke posisi semula. Oke. Kemudian, kalau Kak Yana klik tombol yang bentuknya lingkaran, maka nanti bunganya itu akan tumbuh. Tumbuh semakin besar. Kemudian kalau Kak Yana klik tombol yang kotak, maka nanti si bebeknya itu akan bergerak mengikuti aliran sungai. Oke, Kak Yana ulangi, tombol segitiga itu untuk mengubah ukuran bunga ke semula dan juga posisi bebek ke semula. Kalau yang lingkaran itu untuk si bunganya ini biar dia bisa tumbuh semakin besar. Kemudian kalau kotak nanti dia akan menggerakkan si bebek ini mengikuti aliran sungai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, perhatikan. Di sini Kak Yana mau klik tombol yang lingkaran dulu. Perhatikan, tombol lingkaran ini dia akan membuat si bunganya ini tumbuh. Kak Yana klik ya tombol lingkarannya, perhatikan si bunganya. Nah, kalau Kak Yana klik tombol lingkaran, bunganya akan gimana? Besar. Besar. Akan membesar. Kemudian Kak Yana klik tombol yang kotak, perhatikan pada bebeknya. Nah, bebeknya itu akan bergerak mengikuti aliran sungai. Oke. Kemudian Kak Yana klik tombol segitiga. Perhatikan bebek dan bunganya. Nah, kalau Kak Yana klik tombol segitiga, dia ngapain? Ukuran semula. Kembali ke ukuran semula untuk bunganya. Ukuran semula. Kembali ke posisi semula untuk bebeknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak. Oke deh. Tidak ada. Kita lanjut bikin projectnya. Silakan teman-teman sambil dipernya ya. Oke, Kak Yana share screen ulang lagi. Bentar. Oke, silakan kawan murid semua nanti ketika pembuatan project, silakan diikuti instruksi dari Kak Yana. Seperti biasa, nanti di sesi akhir, Kak Yana mau cek projectnya satu persatu. Oke, jadi silakan diperhatikan. Kalau ada yang tertinggal, boleh nanti bilang sama Kak Yana. Kalau ada yang masih belum paham, boleh nanti tanyakan juga sama Kak Yana. Gitu ya. Oke, sekarang di sini Kak Yana mau jelaskan bagaimana caranya kita membuat tombol. Oke. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan sprite tick, maka sprite tick-nya kita hapus dulu. Oke. Nah, untuk tombol yang pertama, Kak Yana mau buat tombol yang bentuknya kotak terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak tadi bentuk kotak itu untuk gerakin apa? Bebek. Untuk gerakin bebek. Oke, sekarang kita bikin dulu tombol kotak. Perhatikan caranya. Silahkan diklik tanda plus di sisi kiri. Kemudian, karena kita mau bikin sendiri tombolnya, maka kita bikinnya itu pakai pen editor. Nah, di pojok kanan atas ini ada gambar koas. Silahkan diklik. Nah, ini adalah namanya pen editor, teman-teman. Jadi, pen editor ini bisa kita gunakan untuk membuat sprite atau karakter kita sendiri.
Oke. Karena yang pertama kita mau bikin tombolnya itu tombol kotak, silakan lihat pada sisi sebelah kiri, teman-teman pilih bentuknya yang kotak terlebih dahulu. Ada kotaknya. Garisnya juga. Kotaknya. Kemudian silahkan pilih ketebalan dari bentuk ininya apa? Ketebalan dari bentuk tombolnya. Nah ini nih pilih yang ini. Nah silahkan pilih mau yang mana. Kalau Kak Yana pilihnya yang ini saja. Oke. Kalau sudah, silahkan pilih warnanya. Kak Yana pakai warna merah. Oke. Kak Yana ulangi. Pilih bentuknya yang kotak. Pilih ketebalannya boleh bebas. Kemudian pilih warnanya. Kalau sudah, di bagian tengah-tengah Pen Editor, kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, kanan bawah, sampai ukuran si kotaknya ini sesuai dengan keinginan. Sampai sini bisa diikutin dulu? Bisa. Oke, Kak. Kalau sudah selesai bikin tombol kotaknya, silakan klik di pojok kanan atas yang checklistnya. Nah, ini ya. Kemudian kita bikin tombol segitiga. Oke, caranya sama. Diklik tanda plusnya, kemudian pilih bentuk koasnya, sorry. Nah, karena tadi kita bikin yang kotak, sekarang kita bikin yang segitiga. Jadi di sebelah kiri, silakan diklik bentuk segitiga. Baru di tengah-tengah Pen Editor, kita klik, kemudian kita tarik. Nah, ukurannya silakan boleh bebas. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi yang bentuk lingkaran. Diklik tanda tulisnya, pilih koasnya, pilih bentuk, baru kita bikin bentuk lingkarannya. Oke, seperti ini. Yang mau ditanyakan dulu cara bikin tombolnya? Oke. Kalau tidak ada, Kak Ena kasih waktu 2 menit untuk menambahkan tombolnya. Oke. Nanti setelah 2 menit kita lanjutkan ke sprite atau karakter yang lainnya. Oke. Silahkan. Dibuat dulu tombol-tombolnya. Begitu. Aku pendukungmu. Oke. Kemudian kita susun tombolnya di simpan di mana nih? Tombolnya bebas. Kalau Kak Ena simpan di sini aja deh, biar gampang nanti. Oke, tombolnya semua sudah selesai bikinnya? Belum. Belum. Oh. Sudah. Sudah. Satu. Kalau tombolnya sudah kalau kita sudah bikin tombolnya, sekarang kita tambahkan karakternya atau sprite-nya. Tadi sprite-nya ada apa saja? Bunga sama Bunga sama? bebek. Betul. Tambahkan dulu sprite bebek, kemudian kita tambahkan sprite bunga. Nah, untuk bunganya boleh bebas ya teman-teman ya. Bunganya boleh bebas. Mau yang mana nih? Mau bunganya yang satuan atau bunga yang banyak seperti punya Kak Yana juga boleh. Kak Yana pakai ini aja deh. Nah, oke, yang sudah lengkap. Sekarang kita tambahkan backgroundnya. Kita tambahkan backgroundnya. Pakai backgroundnya yang ini, river, yang ada aliran sungainya. Pilihnya backgroundnya yang river yang ada aliran sungainya ya. Nah, kalau sudah ditambahkan sprite-nya sudah lengkap,
Kita atur posisinya mau di mana, boleh bebas. Kalau bebek kayaknya simpennya di sini. Nah. Ada dia. Oke, silakan dilengkapi untuk sprite, tombol, dan juga backgroundnya ya. Nanti setelah ini kita bikin programnya satu persatu. Oke, semua sudah lengkap? Oke, kalau semua sudah lengkap, kita bikin programnya satu persatu. Oke, tadi di materi yang Kak Yana sampaikan di awal, kalau tombolnya kita tekan, maka nanti tombolnya bakal ngapain? Mengirimkan atau menerima pesan kalau tombolnya kita tekan? Mengirim. Mengirim, betul. Nah, pertama kita program dulu untuk tombol yang kotak terlebih dahulu, teman-teman. Diklik tombol yang kotaknya, kemudian kita tambahkan blok program yang warna kuning. Nah, di sini kita mau bikin si tombolnya ini bisa kita klik. Jadi untuk blok program yang kuningnya, kita pilih yang ini nih. Yang start on tab. Yang ada gambar orang sedang kita klik. Kita masukkan. Kemudian, kalau tombol si kotaknya ini kita tekan, maka nanti dia akan mengirimkan pesan. Berarti kalau mengirimkan pesan pakai program yang mana? Yang amplop terbuka atau tertutup? Tutup. Betul, kita masukkan amplop yang tertutup. Oke, nah ini warna amplopnya pakai warna amplop yang oranye dulu. Oke, sekarang kita tambahkan program untuk yang segitiga. Programnya juga sama ya, seperti yang kotak. Tambahkan program Start on Tab, kemudian tambahkan program amplop tertutup. Nah, yang membedakan antara program tombol, kotak, segitiga, dan lingkaran itu adalah warna amplopnya. Warna amplopnya ini harus dibedakan. Kalau tadi kotak ini dia pakai warna orange, maka yang segitiga ini harus kita rubah warnanya. Segitiga misalnya Kak Yana mau pakai yang warna biru aja. Oke. Programnya sama, cuman warna amplopnya harus beda. Kenapa harus beda? Karena setiap tombol itu nanti dia akan mengirimkan pesan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan untuk program yang lingkaran. Programnya sama, start on tab, kemudian tambahkan program mengirim pesan, kita ganti warna amplopnya. Oke, karena setiap tombol itu dia mengirimkan perintah yang berbeda-beda. Kalau Kak Ayana ini pakai yang warna merah dulu. Oke, sampai sini bisa diikutin? Bisa diikutin teman-teman? Masuk. Oke, sip kalau bisa. Sekarang kita lanjutkan untuk memprogram sprite-nya nih. Yang pertama Kak Ayana mau program yang sprite bebeknya dulu. Ada yang masih ingat nggak? Sprite bebek ini dia akan bergerak kalau kita klik tombol apa? Kalau kita klik tombol apa kalau pengen bergerak? Yang apa? Yang bentuk apa? Bagian Yang kotak. Oke, sekarang kotak. kita cek. Kita cek ya. Tadi tombol kotak ini dia mengirimkan pesan. Berarti bebek apa? Kalau kotak mengirimkan pesan, Bergerak mengikuti air. nah, bentar. Kalau kotak itu mengirimkan pesan, berarti bebek akan apa? Mengirimkan pesan juga atau menerima pesan? Menerima. Menerima. Pesan. Oke. Berarti kita tambahkan program yang amplopnya terbuka. Kemudian, kotak.
dia itu mengirimkan amplop warna orange. Berarti bebek ini akan menerima amplop warna apa? Dari kotak. Orange. Orange juga. Or Oke, betul. Sekarang kita tambahkan program biar si sprite bebeknya ini bisa bergerak mengikuti aliran sungai. Kita tambahkan program move ke kanan, kemudian ke kanannya kita ganti jadi 4 langkah. Nah, kita kan pengen si bebeknya ini dia bergeraknya itu ke kanan kemudian ke bawah. Ke kanan kemudian ke bawah. Nah, di sini kita pasang program ke kanannya itu jangan di sini, teman-teman. Kalau kita pasang di sini, nanti dia itu geraknya itu kanan, bawah. Sorry, sorry. Saya ulangin ya. Menambahkan program ke bawahnya jangan di sini. Kalau kita tambahkan di sini, maka nanti cara program bacanya gini dulu. Dia akan gerak ke kanan 4 dulu, baru dia ke bawah. Berarti pergerakannya itu bakal kayak gini, teman-teman. Ke kanan dulu 4, baru dia ke bawah. Sedangkan aliran sungai, dia bentuknya itu miring. Nah, berarti program ke bawahnya itu jangan disatukan sama program ke kanan, tapi harus kita pisahkan. Oke, berarti kita tambahkan lagi amplop yang terbuka untuk gerak ke bawah. Ganti ke bawahnya jadi 3. Oke, nanti teman-teman boleh buktikan ya. Kalau program si ke kanan sama ke bawahnya kita pisahin, dengan kita satukan, itu nanti geraknya akan beda. Kalau kita pisahin, nanti bakal gini. Ke kanan, ke bawah. Ke kanan, ke bawah. Kanan, bawah. Jadi nanti dia akan miring geraknya. Oke, sampai sini bisa dipahami? bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi, kalau kita klik tombol segitiga, maka bebeknya akan gimana? Kalau kita klik tombol segitiga, bebeknya akan gimana, teman-teman? Segitiga. Kembali ke semula. Kembali ke posisi semula. Betul. Berarti, kalau segitiganya kita klik, dia mengirimkan pesan. Berarti bebek itu akan menerima pesan. Kita masukkan lagi program amplop terbuka. Kemudian kita cek. Tombol segitiga, dia mengirimkan pesannya warna apa? Kita klik dulu ya segitiganya. Oh, amplopnya warna biru. Oke, berarti kalau kita klik tombol segitiga, maka sprite bebek ini akan menerima amplop warna apa? Warna Biru. 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 Betul. Oke, ingat ya, jangan sampai tertukar warna amplopnya. Karena nanti dia akan mempengaruhi pergerakannya. Oke, nah kalau kita klik tombol segitiga, maka bebeknya itu akan kembali ke posisi awal. Oke, nah kalau mau kembali ke posisi awal, kita pakai program move warna biru. Pilih yang mana kalau pengen kembali ke posisi awal? Coba. Ini udah pernah Kak Yana pakai nih di project sebelumnya. Biar pengen kembali ke posisi awal yang Home. hmm? Home. Pengen Go kembali home. Go home. go home. Betul sekali. Betul, betul. Kita pakai go home nih yang ini. Yang gambarnya itu panah ke kiri, kemudian ada tanda X-nya. Oke, sampai sini bisa diikutin? Bisa diikutin teman-teman? Bisa. Oke, Sure. sekarang kita tambahkan program untuk bunganya. Oke, nah bunga ini dia itu akan tumbuh kalau kita klik tombol apa? Lingkaran. Lingkaran, betul. Berarti lingkaran itu dia mengirimkan pesan, berarti flowers ini dia menerima pesan. Kemudian coba kita lihat tombol lingkarannya itu dia ngirimin pesan warna apa nih? Oh, warna merah. Oke, kita ganti jadi warna merah. Kemudian kita atur kecepatan pertumbuhan dari sprite bunganya. Kita klik blok yang warna orange.
pilih yang speed. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan kecepatan. Di sebelah kiri ini yang pelan, tengah ini yang sedang, kemudian kanan itu yang cepat. Kayana di sini mau pakai yang eh, pelan saja. Selanjutnya, kita mau tambahkan program biar si bunganya ini tumbuh menjadi besar. Pakai program warna apa? Ungu. Oh, pilihnya yang mana? Gerang. Grow, betul. Kita pilih grow. Yang ini ya. Oke. Kemudian, kalau kita klik tombol segitiga, bunganya bakal gimana? Kembali semula. Apanya yang kembali semula? Posisinya atau ukurannya? Posisinya atau ukurannya? Wah, sinyalnya sebentar. Ntar ya, Kak Yana cek dulu sinyalnya. Tuh kan? Ya, maaf. Tadi sinyal Kak Yananya ini apa? Sinyal Kak Yananya kurang bagus. Oh, ternyata. Oke, maaf ya. Kita lanjutkan. Tadi, kalau kita klik tombol segitiga, maka bunganya akan gimana, teman-teman? Kembali ke posisi semula. Kembali Hmm, semula. Kembali ke posisi semula atau ukurannya? Posisi semula. Posisinya atau ukurannya kalau bunga? Ukuran. Ukuran. Ukurannya, betul. Berarti kita tambahkan program amplop yang terbuka. Kemudian kita lihat tombol segitiganya ini ya ngirimin pesan warna apa? Oh, warna biru. Berarti kita ganti jadi warna biru. Kita tambahkan go home. Seperti ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke deh. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita simpan dulu projectnya. Misalnya tombol pesan. Nama projectnya boleh bebas ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Kak Yana kasih waktu 3 menit. Silakan teman-teman boleh berkreasi. Mau menambahkan sprite boleh. Mau menambahkan program lagi juga boleh. Oke? Sekarang Kak Yana kasih waktu 3 menit untuk teman-teman semua berkreasi dengan projectnya. Oke? Silakan. Silakan teman-teman boleh berkreasi dengan projectnya ya. Rafael, projectnya sudah selesai kah? Pesan, 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 pesan. Oke, silakan berkreasi. Sampai jam 9. Kasih memberi tak apa. Oh alah, ini cedera. Ini coba ada di tangan. Yang ada di teman itu bebek tuh. Jangan gitu. Lu jelek. Waduh. Itu jelek. Ada rumah. Tidak. Saya suka rumah. Rumah ini. Oke, 1 menit lagi ya. Silakan. Nanti setelah 1 menit, Kak Ayana minta satu-satu dari teman-teman menunjukkan hasil karyanya ya. Sudah. Sudah, Kak.
Kenapa? Siapa yang sudah? Oh, Bagas. Oke. Nih, Oke. Fatih sudah. Oke, sebentar. Bagas dulu ya. Oke, silakan Bagas. Nanti kita bergiliran ya. Caci. Oke, boleh silakan di full screen kan dulu Bagas. Oke, sekarang cek tombolnya satu-satu. Oke, lingkaran. Lagi lingkarannya ditekan. Oke. Oke, coba diklik segitiganya. Oke. Itu mataharinya bisa berputar enggak? Bisa. Coba. Oke. Oke, sip. Udah bagus, Bagas. Terima kasih. Silakan nanti kalau mau ditambahin lagi Sprite yang baru juga boleh ya. Oke, selanjutnya Fatih. Silakan Fatih. Oke, boleh di full screen kan dulu, Fatih? Oke, silakan dicek tombolnya satu-satu. Yang bulat sama yang kotak dulu, Fatih. Nggak tahu. Oke, yang bulatnya sekarang. Ini tombolnya kurang tebal, jadi susah diklik, Fatih. Cek, diklik coba yang kotak bulatnya. Bunganya tumbuh ndak? Oh, tidak. Coba yang segitiganya diklik. Oke, coba Fatih full screen-nya dimatiin dulu. Full screen-nya diklik dulu. Sekarang Kak Ena mau cek yang ini program yang bulatnya Fatih. Diklik dulu itunya Bunda boleh. Full screen-nya diklik dulu. Ini tadi. Full screen-nya oke. Kemudian klik yang ini nih, yang bulat. Nah ini salah nih. Bukan ini apa? Bukan bendera hijau, tapi Allahu Akbar.